Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kita berada di segmen Spotlight. Jadi pemirsa, kami menghadirkan kisah inspiratif kali ini, yang mana mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor atau IPB membuat inovasi robot mastion atau mastitis detection untuk mendeteksi dini mastitis atau peradangan pada jaringan internet kelenjar susu sapi yang berbasis pembelajaran mesin dan juga Internet of Things atau IoT. Ya, pemirsa, inilah segmen Spotlight untuk Anda. Robot mastion hadir sebagai solusi inovatif untuk mendeteksi dini mastitis klinis dan subklinis yang dirancang agar mudah digunakan oleh peternak untuk mengoptimalkan produksi susu sapi perah dan menjaga kualitas susu di Indonesia. Mastion terdiri atas dua perangkat utama, yaitu Mastion Cam untuk mengenali gejala dan Mastion VT untuk mengukur nilai konduktivitas susu dengan menggunakan sensor. Menurut Badan Pusat Statistik, produksi susu nasional Indonesia hanya mencapai 837.223,20 ton. Sedangkan kebutuhan susu nasional mencapai 4,5 juta ton. Artinya Indonesia hanya mampu memenuhi 19% dari kebutuhan susu nasional, sementara 81% adalah impor. Dan pemirsa, bagaimana proses hingga robot mastion tercipta dan bagaimana pemanfaatannya bagi para peternak? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan pembimbing tim PKMKC IPB, Ibu Medanita Dewi Renanti, dan juga ada teman-teman dari mahasiswa IPB. Selamat siang, Ibu Meda, dan juga ada rekan dari mahasiswa IPB, ini ada Rizal dan juga Aditya. Sebelum kita bertanya ke Bu Meda, saya mau bertanya dulu bagi Rizal dan juga Aditya, ini ide dari mana bikin mastion? Selain data dari BPS ya? Baik, jadi dasar idenya itu berdasarkan dari pengalaman kita sebagai mahasiswa peternakan yang mengunjungi peternakan masyarakat dan menemui masalah utama yaitu adanya penyakit mastitis. Nah, mulai dari situlah kami mengumpulkan teman-teman mahasiswa dari bidang lain yaitu pada teknologi untuk brainstorming dan menghasilkan mastion ini begitu. Berapa lama tuh waktu itu proses dari mulai merumuskan masalahnya sampai melakukan riset dan juga sampai jadi suatu produk mastion? Untuk berapa lamanya kita kurang lebih ada sampai 4 bulan ya untuk pengerjaannya juga, terus untuk risetnya juga selama 4 bulan. Oke, selama 4 bulan. Saya mau bertanya ke Ibu Meda. Bu Meda, ini dikatakan ada brainstormingnya dulu nih. Gimana waktu itu brainstormingnya sama teman-teman mahasiswa? Iya, terima kasih Mbak. Jadi mereka ini kan lintas prodi ya Mbak ya. Sekarang kan zamannya kolaborasi, sehingga memang saat ini saatnya mahasiswa itu bekerja sama, berkolaborasi, sehingga memang bisa menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Nah, dari mahasiswa peternakan yang memang punya masalah terkait tadi ya peternak sapi, puting ya, terkait puting susu ya, puting susu pada sapi yang bisa dideteksi ternyata. Nah, saat ini petani mengalami kesulitan gitu ya. Nah, dengan adanya alat ini mereka mencoba untuk meng-create baik itu software dan hardware-nya. Jadi mereka dua program studi di bidang peternakan sama di bidang software engineering, sehingga menghasilkan suatu karya yang menurut saya sebagai pembimbingnya luar biasa ya Mbak ya, apresiasinya powerful sekali. Harapannya dukungan pemerintah supaya alat ini bisa massal gitu ya untuk diproduksi dan membantu peternak ya, peternak kita sehingga bisa menggunakannya secara masif seperti itu. Oke, jadi dari dua prodi ada peternakan dan juga IT begitu ya? Teknologi rekayasa perangkat lunak. Oke, nah Bu Meda, ketika proses pembuatannya itu bagaimana dukungan dari kampus, apa saja yang mungkin difasilitasi dan tantangan yang ditemukan itu apa saja ketika proses pembuatannya? Ya, untuk
kontribusi kampus sangat mendukung ya, apalagi dapat pendanaan dari pemerintah pusat gitu ya. Waktu itu dapat ini ya, istilahnya lomba gitu ya Mbak ya, PKM kan Kreativitas Mahasiswa, dan mereka lolos dengan mahasiswa semester 1 ikut lomba, kompetitornya atau saingannya itu semester 7-8, itu bagi saya luar biasa dan mereka bisa. Nah, untuk kampus tentu saja ada pembinaan yang Mbak ya, intens waktu itu. Jadi kami dan tim untuk yang PKM Center beserta dosen-dosen juga berkontribusi untuk membantu bagaimana alat ini, software ini bisa dimanfaatkan oleh para peternak. Jadi sangat mendukung untuk ke kampus, terutama pemerintah ya. Pada saat itu tuh mendapatkan hibah mereka seperti itu. Oke, saya sekarang ingin bertanya ke teman-teman mahasiswa IPB. Nah, teman-teman kan udah bikin ide nih dan juga sudah ada realisasinya membuat Mastion. Memang untuk peternak ini seberapa besar sih efisiensinya bagi mereka? Baik, terima kasih. Untuk seberapa efisiensinya bagi peternak itu cukup efisien karena selama ini pengecekan penyakit mastitis ini masih dilakukan secara manual dan sifatnya itu masih subjektif gitu. Sehingga diperlukanlah teknologi yang dapat membantu para peternak-peternak kecil, peternak-peternak supaya dapat mendeteksi penyakit-penyakit ini dan bisa mencegahnya sebelum semakin parah gitu. Nah, ini bakal berdampak kepada operasional dari peternak juga artinya? Benar. Jadi untuk dari operasionalnya sendiri, dengan adanya robot kami saat ini, peternak tidak lagi perlu mengecek secara manual. Dengan adanya robot kita, peternak bisa dengan mudah menggunakan robot kita untuk melakukan pengecekan secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi secara manual dicek satu-satu seperti itu. Oke, nah sekarang ini untuk alatnya Mastion ini sudah tersebar kemana saja dan hasilnya itu bisa meningkatkan berapa persen mungkin dari hasil susu sapi perahnya, teman-teman? Untuk saat ini kami masih dalam tahap pengembangan, sehingga untuk produksinya sendiri masih 1 unit hingga saat ini. Untuk penerapannya sendiri kami sudah melakukan uji coba penerapan pada 2 peternakan, satu di daerah Puncak dan satu lagi di daerah Kebon Pedas. Bisa dilihat di sana bahwa robot kami itu cukup efisien. Dengan adanya robot kami, mereka bisa menghemat waktu hingga kurang lebih 2 jam. Karena itu merupakan jarak tempuh dari robot kami untuk mendeteksi penyakit yang ada pada kandang sapi di peternakan tersebut. Oke. Bu Meda, saat ini kan teman-teman menyampaikan baru 1 ya. Apakah kedepannya akan dikembangkan lebih lagi? Kalau kita lihat kan sebetulnya pemerintah juga punya kebijakan dan juga salah satu prioritasnya makan bergizi gratis, Bu. Apakah ini akan dipromosikan bagi pemerintah juga? Iya, terima kasih Mbak. Ini semoga dengan jalan teman-teman media ya, itu bisa didengar oleh Bapak Presiden kita dan timnya, jajarannya, dan kami sangat mendukung Mbak untuk itu ya, dan kami siap mendukung program Presiden Indonesia. Dan tentunya gini, ketika kita membuat alat, tentunya sudah kita analisis ya terkait SWOT-nya, dan harapannya ini bisa massal diproduksi dengan tadi tentunya pengembangan supaya bisa digunakan di daerah manapun. Artinya peternak yang mungkin daerah terjal gitu kan pasti beda-beda ya untuk medannya, itu bisa digunakan. Terus yang kedua juga kami sangat welcome gitu ya kerjasama dengan industri. Apalagi dengan program-program yang saat ini ada pemerintah seperti Kedereka, itu kami support ya, sehingga mahasiswa dan dosen, kemudian pemerintah, kemudian industri bisa berkolaborasi gitu, untuk sama-sama meningkatkan perekonomian maupun kesehatan di Indonesia. Oke. Kedepannya jadi setelah melakukan ada satu alat yang sudah disimulasikan, apa nih fokusnya? Apakah ingin menambah alat, mematenkannya juga, atau seperti apa, Bu Meda? Kalau untuk paten sudah ya Dek ya, kemarin ya, sudah ini ya, Oke. sudah diajukan. Ya, tinggal tunggu aja untuk ininya Mbak. Kalau untuk pencatatannya sudah. Nah, untuk kedepannya ya harapannya kita akan mengembangkan lagi suatu metode, terutama untuk yang tadi kamera ya, sehingga nanti sapi ini dimanapun posisinya bisa terdeteksi lah. Jadi kayak misalnya
kayak kita di bandara gitu ya, pengennya ada kamera langsung bisa kedetek sapi dengan ID berapa aja yang mengalami sakit gitu ya, yang mengalami sehat seperti apa, nanti bisa dilakukan pencegahan ataupun nanti bisa peternak mengambilkan keputusan seperti apa. Itu kan juga membuat efisiensi ya dari sisi peternaknya gitu. Oke, saya mau bertanya juga nih kepada teman-teman IPB. Ini kan kelihatan ya dari kamera langsung kelihatan nanti mereka ada mastitisnya atau tidak. Ini inspirasinya dari mana menggunakan kamera? Karena sebelumnya pakai reagen kan ya? Kalau nggak salah, atau seperti apa? Ya benar, karena sebelumnya ini kan masih memakai reagen ya. Kenapa kita menggunakan kamera? Kami terinspirasi dari mesin learning sekarang yang dimana bisa menggunakan face recognition dan lain-lain seperti itu. Kami di sini menggunakan teknologi object detection untuk mendeteksi adanya apakah mastitis atau tidak pada kucing sapi. Dan selain dari kamera juga, kita juga ada sensor thermal untuk mendeteksi panas dari kucing atau ambing sapi tersebut, sehingga kita bisa memastikan mastitis itu dengan lebih akurat dengan adanya dua parameter tersebut. Oke, kita harapkan ke depannya pengembangan dan juga semangat dari teman-teman mahasiswa IPB untuk menciptakan inovasi-inovasi ini terus meningkat. Terima kasih untuk Rizal Hakim dan Aditya, teman-teman di IPB, dan juga untuk Bu Medanita Dewi Renanti, pendamping dari para mahasiswa sudah bergabung bersama kami di Newsline hari ini. Sukses selalu rekan-rekan. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.